Oke, pernah nggak sih kalian kepikiran kok kayak ada buku panduan nggak kelihatan yang ngajarin kita cara bersikap di masyarakat? Nah, hari ini kita bakal bedah buku panduan tak terlihat itu. Sebuah proses paling dasar yang membentuk kita semua, yaitu sosialisasi. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa ya kita otomatis angkat tangan di kelas kalau mau nanya? Atau kenapa kita refleks jabat tangan pas kenalan sama orang baru? Aturan-aturan gak tertulis ini rasanya kok alami banget ya kan? Tapi kita belajarnya dari mana sih? Jawabannya cuma satu kata, sosialisasi. Gampangnya gini, sosialisasi itu adalah proses seumur hidup. Kita belajar cara berinteraksi, memahami peran kita, dan akhirnya nemuin tempat kita di tengah masyarakat. Lewat proses inilah kita ibaratnya menyerap semua nilai, norma, dan kebiasaan dari budaya sekitar kita supaya bisa jadi bagian dari kelompok. Para ahli juga punya pandangan masing-masing loh. Misalnya nih, sosiolog Peter L. Berger, dia menekankan kalau proses ini tuh dimulai dari sejak kita kecil banget, waktu kita pertama kali belajar untuk jadi warga masyarakat. Kalau Charlotte Buller nambahin, ini bukan cuma soal perilaku aja, tapi jauh lebih dalam dari itu. Ini tentang mengadopsi cara berpikir dan sudut pandang sebuah kelompok, sebuah proses adaptasi yang benar-benar fundamental. Sementara itu, Robert M. Z. Lawang melihatnya dari sisi yang lebih praktis. Dia bilang sosialisasi itu ngasih kita semacam toolkit atau seperangkat alat. Isinya ya aturan, nilai, dan peran yang kita butuhin buat bisa ikut berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial. Oke, jadi kenapa proses ini krusial banget? Sebenarnya apa sih tujuan dibalik proses universal yang kita semua lewati ini? Yuk kita lihat lebih dekat. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini, fungsi sosialisasi itu luas banget. Ini tuh kayak lem perekat sosial kita. Dialah yang membentuk kepribadian kita, menjaga semuanya tetap teratur, ngasih kita keterampilan penting, ngajarin cara komunikasi, dan pada akhirnya bantu kita ngerti di mana posisi kita di dunia ini. Proses belajar ini tentunya nggak terjadi gitu aja kan? Ada guru atau agen yang ngebimbing kita di sepanjang perjalanan. Mari kita kenalan sama mereka. Pemandu pertama dan yang paling penting adalah keluarga. Disinilah dunia pertama kita. Tempat kita belajar hal-hal paling dasar kayak cara makan, aturan jam tidur, sampai nilai-nilai inti dan cara membangun hubungan. Keluarga itu fondasi dari segalanya. Selanjutnya ada teman sebaya. Nah, ini beda nih sama keluarga. Kalau di sini kita belajar berinteraksi sama orang-orang yang posisinya setara. Kita belajar berbagi, negosiasi, dan ngertiin sudut pandang orang lain di luar struktur keluarga. Ini langkah pertama kita menuju dunia sosial yang lebih luas. Kemudian kita masuk sekolah. Di sini, sosialisasi jadi lebih terstruktur dan formal. Kita nggak cuma belajar ilmu pengetahuan, tapi juga belajar tentang aturan formal, disiplin, dan cara berfungsi dalam sebuah sistem yang lebih besar dan, ya, lebih impersonal. Seiring kita makin dewasa, lingkungan kerja jadi agen sosialisasi yang kuat banget. Kita mempelajari lagi seperangkat aturan baru tentang profesionalisme, tanggung jawab, dan etika kerja. Setiap profesi, mau itu pengusaha atau petani, punya norma sosialnya masing-masing. Dan tentunya media massa, mau itu televisi, koran, atau media sosial, media terus-menerus membentuk pemahaman kita tentang apa yang lagi tren, informasi, dan cara hidup. Pengaruhnya konstan dan ada di mana-mana di kehidupan modern kita. Jadi, gimana sih proses ini terjadi dalam diri kita? Sosiolog George Herbert Mead membaginya jadi 4 tahap perkembangan. Ini nunjukin gimana kita tumbuh dari yang awalnya cuma bisa meniru sampai jadi anggota masyarakat yang seutuhnya. Perjalanannya dimulai dari tahap persiapan, waktu bayi cuma niru-niru suara dan gerakan. Lalu masuk ke tahap meniru, di mana anak-anak mulai main pura-pura jadi ibu atau ayah. Di tahap siap bertindak, kita mulai paham gimana berbagai peran saling berhubungan, kayak di permainan sepak bola. Akhirnya, di tahap penerimaan kolektif, kita udah nggak butuh orang lain buat ngasih tahu mana yang benar. Kita udah menyerap aturan main masyarakat secara umum. Proses ini juga bisa dibagi jadi 2 bentuk utama. Anggap aja ini kayak belajar aturan buat kehidupan di rumah, versus belajar aturan buat dunia yang lebih luas di luar sana. Jadi, poin kuncinya adalah sosialisasi primer itu terjadi di awal banget kehidupan kita, biasanya di dalam keluarga, dan inilah yang membentuk dasar kepribadian kita. Nah, sosialisasi sekunder itu semua pembelajaran yang terjadi setelahnya. Di sekolah, di tempat kerja, di komunitas, di mana kita mempelajari aturan untuk peran dan lingkungan yang lebih spesifik. Ini adalah proses yang terus berlanjut.
Dan ini membawa kita pada satu pemahaman penting. Sosialisasi itu bukan proses yang selesai pas kita dewasa. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang terus membentuk kita. Oke, mari kita rangkum sedikit. Sosialisasi adalah proses tak terlihat yang ngajarin kita aturan main di masyarakat. Proses ini dimulai dari keluarga, meluas ke teman, sekolah, dan media. Kita semua maju lewat tahap-tahap perkembangan yang jelas dalam sebuah perjalanan seumur hidup yang nggak pernah benar-benar berakhir. Jadi, sebagai penutup, ingatlah bahwa sama seperti Anda dibentuk oleh masyarakat, Anda juga secara aktif ikut membentuk masyarakat di sekitar Anda. Pertanyaannya sekarang, dengan pemahaman ini, peran apa yang akan Anda mainkan dalam proses sosialisasi orang lain